Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Berjumpa lagi hari ini bersama Ibu Rasda dalam pembelajaran tema 3 kegiatanku. Subtema 3 kegiatan sore hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang kegiatan siang hari. Nah, pada hari ini sebelum kita ke tujuan pembelajaran, kemarin ada yang tahu tidak kalian? Kita memperingati hari apa ya? Iya, Hari Pahlawan yang bertepatan pada tanggal 10 November, yang mana Hari Pahlawan tersebut kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan negara Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi kosakata tentang kegiatan sore hari dengan tepat. Selanjutnya, Ibu harapkan kalian dapat membuat karya kolase berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. Yang ketiga, Ibu harapkan kalian dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sore hari yang sesuai dengan aturan di rumah. Yang keempat, Ibu harapkan kalian dapat menentukan lambang bilangan yang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan berdasarkan kumpulan benda yang dihitungnya. Kemudian yang kelima, Ibu harapkan kalian dapat membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan dari bilangan 11 sampai dengan 20. Nah, perhatikan gambar berikut. Sore hari, saat yang menyenangkan. Kita bisa menyiram tanaman di halaman, membantu ibu membuat kue di dapur, bisa juga bermain bersama teman atau mengulang pelajaran. Tapi mandi sore jangan dilupakan. Mandi sore baik untuk kesehatan. Nah, pada kegiatan sore hari banyak kegiatan ya yang kita lakukan, yaitu bisa bermain, kemudian menyiram tanaman di halaman, membantu ibu di dapur. Nah, bisa juga kalian mengulang pelajaran ya yang telah dipelajari pada pagi hari. Kemudian jangan lupa juga sholat apa ya kalau sore hari? Iya, sholat asarnya ya, jangan lupa. Kemudian mandinya juga jangan lupa ya anak ibu semuanya. Simaklah cerita berikut ini. Matahari mulai condong ke barat, tanda hari mulai sore. Udara pun terasa semakin sejuk. Anak-anak bermain di halaman. Siti sedang mengulang pelajaran. Ayah Siti menyiram tanaman. Mereka melakukannya dengan senang hati sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari. Nah, biasanya kalau suasana sore hari itu adalah mataharinya mulai terbenam ya, condong ke barat. Kemudian adanya udaranya ya semakin sejuk, tidak lagi panas seperti siang hari ya. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Nah, sekarang perhatikan gambar A. Itu adalah gambar kakak dan adik sedang berebut mainan ya. Nah, apakah itu kebiasaan baik? Tidak baik ya, karena itu dapat membuat adiknya menangis ya, kemudian kakaknya marah-marah juga. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik atau kebiasaan yang tidak baik. Nah, sekarang yang gambar B itu adalah gambar anak yang sedang membawakan tas ayahnya yang ketika pulang kerja. Nah, itu adalah kebiasaan yang baik ya. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini. Kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Orang tualah yang membiayai hidup kita. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun. Ya, jangan
saat orang tuanya datang malah marah-marah. Kasihan ya, orang tuanya sudah mencarikan biaya hidup buat kita ya, dan membiayai mencari nafkah buat kita. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan cara yang baik menyambut orang tua. Berilah tanda silang pada cara yang kurang baik. Nah, gambar pertama itu adalah bertengkar dengan adik. Nah, saat orang tuanya datang, apakah baik kalau kita bertengkar sama adik? Nah, ini adalah perbuatan yang tidak baik, yaitu maka ini adalah caranya kurang baik ya saat menyambut orang tua. Kemudian yang kedua yaitu membawakan tas kerja ibu. Nah, apakah ini cara yang baik dalam menyambut orang tua? Iya, betul. Kemudian selanjutnya menyambut ayah dengan riang. Nah, apakah ini cara yang baik dalam menyambut orang tua? Iya, benar ya. Kemudian marah-marah karena ayah telat. Nah, apakah ini baik atau tidak ya? Nah, ini adalah tidak baik karena ayah sudah capek ya seharian kerja, datang malah marah-marah kita. Nah, itu adalah perbuatan yang kurang baik. Jadi, biasakanlah menyambut orang tua dengan baik saat mereka pulang kerja. Sore ini, Beni bersantai di ruang keluarga. Beni bersantai sambil membuat karya kolase. Kolase adalah contoh karya ekspresi dua dimensi. Nah, ini adalah berikut contoh karya kolase. Beni membuat kolase menggunakan kertas origami. Awalnya, kertas origami disobek kecil-kecil. Selanjutnya, kertas origami ditempelkan pada bentuk yang sudah disiapkan. Beni membuatnya dengan hati gembira. Nah, kolase itu adalah teknik atau cara menempel ya. Jadi caranya itu kertas origami atau kertas berwarna lainnya itu kalian gunting atau sobek kecil-kecil. Kemudian kalian tempelkan dengan menggunakan lem ya. Sesuaikan dengan pola pada gambar tersebut. Nah, hiasilah gambar tersebut dengan warna kertas kesukaan kalian. Jadi misalkan ya, di sini ada gambar apel, bisa kalian variasi warnanya jadi ada hijau untuk daun, kemudian warna merah untuk buahnya ya. Kulit apelnya. Nah, seperti itu. Setelah mandi sore, Beni bermain di kamarnya. Sambil bermain, Beni belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Nah, kelereng ada 15, spidol berwarna ada 12, mobil-mobilan ada 11, buku tulis ada 12. Nah, sekarang Beni membandingkan benda-benda itu. Yang dibandingkan Beni yang pertama yaitu kelereng, kemudian mobil-mobilan. Nah, jumlah kelereng tadi ada 15 ya, dan adalah mobil-mobilan ada 11. Jadi dibandingkan Beni, kelereng Beni itu lebih banyak daripada mobil-mobilan karena kelereng tadi ada 15, kemudian mobil-mobilannya ada 11. Jadi 15 itu adalah lebih dari 11 dan 11 itu kebalikannya kurang dari 15. Lebih dari itu sama dengan lebih banyak juga ya, dan kurang dari itu sama dengan lebih sedikit. Nah, sekarang contoh selanjutnya yaitu Beni membandingkan lagi mobil-mobilan dengan buku tulis. Nah, mobil-mobilan tadi jumlahnya ada 11 ya. Kemudian buku tulis ada 12. Mobil-mobilan Beni karena dia 11, maka itu lebih sedikit dari buku tulis Beni. Jadi 11 itu kurang dari 12 dan 12 itu adalah lebih dari 11. Nah, sekarang ayo mencoba. Perhatikan contoh soal berikut ini. 15 lebih dari 12. 12 kurang dari 15. Nah, di sini perlu diingat ya anak ibu ya. Ada tanda. Nah, ini adalah tanda lebih dari. Ya. Kemudian selanjutnya yang di bawahnya adalah tanda kurang dari.
Jika membukanya ke samping kiri, maka itu adalah lebih dari, dan jika membukanya ke samping kanan, maka itu adalah kurang dari. Jadi ini jangan terbalik ya, perlu diingat. Nah, sebagai contoh, berilah tanda lebih dari atau kurang dari. Ya, nomor 1, 14. Apakah lebih dari atau kurang dari ya, dari 16? Ya, 14 itu adalah kurang dari 16, maka membukanya ke samping kanan. Kemudian 19. Apakah lebih dari atau kurang dari 15? Iya, lebih dari ya. Selanjutnya nomor 3, 17. Apakah lebih dari atau kurang dari 13? Ya, jawabannya adalah lebih dari juga. Nomor 4, 12. Apakah lebih dari atau kurang dari 11? Ya, jawabannya juga sama ya, lebih dari. Nah, selain lebih dari dan kurang dari, juga ada tanda sama dengan. Kalau tanda sama dengan itu biasanya sama ya. Contohnya 14 dibandingkan dengan 14, maka itu tandanya adalah sama dengan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.